hadir, boleh kita ikuti satu kali. Angkat kedua telapak tangannya yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berkahilah kebersamaan kami dalam ridho-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau ya Allah pertemukan kami di dunia. Maka nanti seperti ini lagi Engkau ya Allah kumpulkan kami di dalam surga. Sekarang genggam tangan kanan kiri sahabatnya, pegang tangan kanan kirinya, ikuti kata-kata Ahilman. Sahabatku, seperti ini engkau genggam tangan ini di dunia. Maka nanti genggam tangan ini lagi sampai ke surga. Janji. Amin. Silakan berpelukan bersama kiri dan kanan. Saya bersalam. Saya memaafkan. Nangisan. Udah. Orang kantor sih. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni
Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Amin ya rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir ramai, tapi jawaban salamnya kayak banyak masalah. Harus ulangi salamnya, boleh apa boleh? Boleh. Mungkin harus pakai pantun biar semangat. Iya. Boleh. 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 Daun salam, daun kaliki. Cakep. Yang jawab salam didoakan banyak rezeki. Amin. Ya Allah. Satu lagi pantunnya boleh? Boleh. Lebih keras, daun salam, buah mangga. Cakep. Yang jawab salam didoakan masuk surga. Amin. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Betul. Menjawab salam hukumnya Wajib. Kita ulangi, lebih semangat, lebih keras suaranya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata Illa billah. amma Ba'du. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, senang sekali, bahagia AA bisa hadir lagi di Hong Kong. Luar biasa. AA itu kalau ketemu teman-teman Hong Kong bawaannya apa ya? AA kalau ketemu bunda, teteh, mbak, saya yang ada di Hong Kong tuh bawaannya pengen lama-lama di Hong Kong. Saya melihat wajah yang hadir pagi ini calon ahli surga semua. Amin. Jangan amin dulu, karena AA baru bilang calon. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kalau Ahilman tanya apa kabar, boleh dijawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Lebih keras, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Lebih keras lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Alhamdulillah. Sehat dompet kita? Alhamdulillah. Kok ada lain suaranya? Kayak ada masalah gitu ya. Masya Allah. Ada yang punya hutang hari ini ada? Ada yang punya hutang? Mana orangnya? Mau hutangnya lunas? Mau hutangnya lunas? Bayarin dong. Bisa doakan ya Allah yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Amin. 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 Ada yang datang pagi ini masih jomblo ada? Ada. Yang belum punya pasangan ada? Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Mau langsung mendoakan mau? Ya Allah yang masih sendiri segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, Amin. lembut hatinya, Amin. baik akhlaknya, Amin. cakep wajahnya, Amin. banyak duitnya. Minimal anaknya
daftar sih biar kan Baik Allah Baik. Labbaik ala syarika labbaik Innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak Innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak. Lebih keras. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika labbaik Innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak Innal hamda wan ni'mata wal mulka Syarikalah. syarika lak. Ya Allah, kalau pagi ini kami bertawaf di Hongkong, kami mohon ya Allah, izinkan semua yang hadir bisa bertawaf di Masjidil Haram. Amin. Izinkan kami semua yang hadir ya Allah bisa bertawaf di Padang Arafah. Amin. Izinkan kami semua ya Allah bisa dipanggil menjadi tamu yang Engkau di Baitullah. Amin. Amin ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, Mbak, sayang semuanya. Senang ketemu Akhirman. seneng banget. Senang aja, senang banget. Seneng banget. Coba mau tahu siapa yang baru pertama kali lihat stadion? Saya. Astagfirullahaladzim. Baru pertama. Lihat Pertama lihat AA Hilman Fauzi. Boleh nggak lampunya agak diterangin sedikit buat penontonnya? Biar AA mau lihat wajah-wajah yang hadir. Masya ini Allah. loh, di sini loh. Izin, ini yang baru pertama kali lihat. Pernah lihat di TV? Pernah? Pernah. Di YouTube ada? Ada. Di Instagram ada? Ada. Di TikTok banyak? Banyak. Ada? Sekarang ketemu aslinya? Iya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Cakep aslinya. Baik. Jangan ada dusta di antara kita. Yang tadi bilang cakapan video silakan keluar dari sini. Nonton aja videonya. Masya Allah, boleh tepuk tangan lagi untuk kita semua yang hadir. Ini anak ceramahnya mau pendek mau panjang, Panjang. mau sebentar mau lama, Lama. nggak bosan, Enggak. nggak capek. Enggak. Yang capek siapa? AA. Yang capek perasaan saya. Aduh. Baik, Bunda sayang, Iya, sayang. pagi ini ingin berbagi dengan Bunda semua, Mbak Teteh, tentang rahasia ketenangan hati. Apa judulnya? Rahasia ketenangan hati. Ketenangan hati. Ahilman ingin mulai dengan pertanyaan. Tolong jawab, angkat tangan, katakan saya. Siapa di antara kita yang hidupnya ingin bahagia? Saya. Ulangi. Kayak banyak pikiran ini. Lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin bahagia? Saya. Lebih semangat suaranya. Siapa yang hidupnya ingin bahagia? Saya. Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Saya. Mau? Mau. Mau aja mau banget. Mau banget. Mau banget. Cius. Cius. Ayam. Kalau ditanya
anak bahagia, semua orang pasti ingin bahagia. Setuju? Setuju. Pertanyaannya, apa yang membuat kita hidupnya bisa lebih bahagia? Mensyukuri nikmat dari Allah. Bersyukur. Jawabannya jangan langsung sore hari itu ya. Yang biasa dulu aja. Apa? Dikasih uang. Ada yang bilang akhirnya aku tuh akan bahagia kalau punya banyak duit. Iya. Setuju? Setuju. Pertanyaannya, apakah orang yang banyak duit pasti bahagia atau belum tentu? Tidak. Pasti atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu atau belum punya? Belum tentu. Ayo jawab. Ada nggak orang kaya gelisah? Ada. Ada banyak. Ada nggak orang kaya stres? Ada. Ada nggak orang kaya frustasi? Ada. Ada nggak orang kaya korupsi? Banyak. Biasa aja, nggak usah marah-marah. Ada nggak orang kaya bunuh diri? Ada. Oke, sebaliknya. Ada nggak orang miskin stres? Banyak. 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 Jawab, ada atau tidak? Ada. Ada nggak orang miskin frustasi? Ada. Kira-kira yang paling banyak stres frustasi orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Pasti jawabannya orang yang tidak bahagia. Betul? Betul. Mohon izin, mohon maaf. Bunda sayang, tahu nggak korun? Tahu. Tahu korun? Nggak tahu. Beli aja nggak tahu namanya. Makasih C. Dua C. Korun itu miskin atau kaya? Uangnya dikit atau banyak? Banyak. Pertanyaannya, korun mulia atau hina? Hina. Tahu Fir'aun? Tahu. Kenapa? Sekarang ini. Saya kira orang Hongkong yang kenal. Fir'aun itu miskin atau kaya? Kaya. Jabatannya rendah atau tinggi? Tinggi. Fir'aun mulia atau hina? Sebaliknya, tahu Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi, muazzinnya Nabi, suaranya bagus, tahu? Jawab, Bilal kaya atau miskin? Miskin. Uangnya banyak atau sedikit? Sedikit. Bilal hina atau mulia? Mulia. Yes. Dikayakan belum tentu dibahagiakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Betul. Catat, status hari Minggu. Status hari apa itu? Hari Minggu. Dikayakan belum tentu dibahagiakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Setuju? Setuju. Pesan AA yang lagi sulit ekonominya, jangan pernah putus asa. Yang sedang banyak ekonominya, jangan sombong dan bangga diri. Karena bukan itu ukuran kebahagiaan. Setuju? Setuju. Ada yang bilang sebelah sana, AA, aku tuh akan bahagia kalau punya pasangan yang cakep. Uhuy. Uhuy. Bunda saya, maafin saya ya. Yang cakep itu berpotensi menyakitkan hati. Betul. Betul atau betul? Betul. Tolong jawab. Ada nggak yang punya pasangan tidak bahagia? Ada tidak? Pasangan. Sebaliknya, ada nggak yang tidak punya pasangan bahagia? Ada. Pertanyaannya, apakah punya pasangan itu ukuran kebahagiaan? Tidak. Bukan. Setuju? Setuju. Gak usah jauh-jauh. Bunda izin ya, punya pasangan kayak AA. Ini kira-kira nih ya, punya pasangan kayak AA pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Langsung gitu atuh Bunda. AA juga punya hati gitu. Jawab, pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu apa? Bahagia. Bukan. Belum tentu AA mau. Kasih pilih atau belum? Aku yakin. Akhirnya punya harta yang banyak belum tentu bahagia, setuju? Setuju. Punya pasangan yang cakep belum tentu bahagia, setuju? Setuju. So
Yang saya tahu, bahagia itu letaknya di hati yang tenang. Ulangi, di hati Yang benar. setuju nggak? Setuju. Tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Miskin tenang. Kaya tenang. Kaya tenang. Yang mana? Kaya tenang. Kaya Tenang. tidak ada pilihan itu. Pilihan gue. Semua jawabannya sama, kaya tenang. Setuju? Setuju. Jawab, punya pasangan cakep menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ganteng menenangkan. Pilih yang mana? Cakep menenangkan. Akhirnya semua orang sama kok, kaya tenang. Mana yang paling penting? Kayanya atau tenangnya? Tenangnya. Menurut AA, yang paling penting tenangnya. Karena yang kaya belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti tenang. Pasti juga. Yang kaya belum tentu tenang, yang tenang pasti tenang. Pasti tenang. Iyalah. Bukan Kaya kita yang usaha, tenang Allah yang berikan. Saya ulangi, kaya kita yang usaha, tapi tenang Allah yang berikan. Izin bunda saya, kaya dengan mencuri bisa atau tidak? Bisa, tapi nggak tenang. Mau nyolong mak. Kaya dengan menipu orang lain bisa atau tidak? Bisa, tapi nggak tenang. Kaya dengan korupsi bisa atau tidak? Bisa, tapi nggak tenang. Kaya dengan zolim sama orang bisa atau tidak? Bisa, tapi nggak tenang. Maka kuncinya kaya kita yang usahakan, tenang Allah yang berikan. So pertanyaannya hari ini, kita semua yang hadir, satu yang kita minta sepulang dari sini, pengen punya hati yang tenang. Setuju? Setuju. Dan yang ngasih siapa? Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Pagi ini AA mau ngasih satu doa. Doa ini diajarkan oleh Nabi. Siapa yang pengen punya hati yang tenang, baca doa ini, dan di balik doa ini ada rahasia ketenangan hati. Ayo, angkat kameranya, rekam doanya. Akan mengulangi lagi. Siap? Siap. Angkat kameranya, rekam doanya. Ini doa agar kita mendapatkan ketenangan hati, dan di dalamnya ada rahasia ketenangan hati. Kita baca doanya. Satu kali. Bunda sayang yang hadir boleh diikuti satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'adatika. Kita ulangi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'adatika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang,
hati yang tenang, bersamamu, hati yang yakin, hati yang yakin, berjumpa denganmu, berjumpa denganmu, hati yang ridho, hati yang ridho, menerima ketentuanmu, menerima ketentuanmu, hati hati yang merasa cukup yang merasa cukup dengan pemberian. dengan pemberianmu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagus kan doa? Bagus. Bagus banget. Bagus nemen. Bunda sayang, perhatikan. Dalam doa ini ada 3 rahasia ketenangan hati. 1, kalau mau punya hati tenang harus yakin. Harus apa? Yakin. Harus yakin. Bunda, Nun. hidup kita gak lama di dunia ini, sebentar saja. Setuju? Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Berapa banyak di antara bunda yang harus berpisah dengan orang yang dicintai dalam hidup? Setuju? Setuju. Ada yang pernah kehilangan orang tuanya? Ada. Ada. Ada yang mungkin kehilangan orang yang dicintai dalam hidup. Pernah. Maka Allah mau bilang sama bunda sayang semua, jangan gelisah dengan dunia yang sementara. Biasa aja. Cuma dunia. Ulangi. Cuma dunia. Lebih keras. Cuma dunia. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Cuma Dunia. Dunia. bunda sayang, Nun. kita gak akan bisa nyenengin semua orang. Setuju? Setuju. Mohon maaf, mungkin ada di antara bunda yang ngerasa rendah diri, yang ngerasa putus asa, yang ngerasa hina, yang ngerasa hidupnya tak punya makna. Mau bilang, manusia boleh merendahkan kita, tapi bunda harus tahu ada Allah yang mencintai kita. Yakin? Yakin. Dunia bukan akhir tujuan. Dunia hanya jalan dan jembatan. Tolong perhatikan ke depan. Dalam hidup, manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan, yaumul ba'ats, 7 alam dikumpulkan, yaumul mahsyar, 8 alam ditimbangkan, yaumul mizan, 9 alam dihitungkan, yaumul hisab, 10 alam diberikan pertolongan, yaumul syafaat, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumul sirat, 12 alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah, 2 tempatnya, surga atau Neraka. maka izin ya untuk urusan dunia yang hari ini menggelisahkan bunda, jangan galau, jangan khawatir. Cuma dulu yakin sama Allah. Allah tidak mungkin menempatkan bunda di tempat ini kecuali Allah tahu ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita semua. Amin ya Allah. Setuju? Mungkin bunda harus berpisah dari tanah air. Mungkin bunda harus berpisah dari anak, dari keluarga. Jauh. Bunda sayang, manusia boleh jauh dari kita, tapi ada Allah yang memeluk diri. Manusia boleh membencimu, boleh pergi darimu, tapi satu hal yang pasti, ada Allah yang tak akan pernah meninggalkan. Yakin? Ada siapa? Allah. Tolong jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Allah. Siapa yang membolak-balik hati kita? Allah. Siapa yang mengatur rezeki kita? Allah. Allah.
Bunda, titip ya, kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan Allah di hati kita. Ustaz titip sekali, Bunda di Hong Kong boleh diuji dengan ujian apapun, asal satu, jangan pernah tinggalkan Allah. Hanya itu yang akan jadi jawaban untuk kita. Yang kedua, kalau hati mau tenang, harus ridho. Harus apa? Ridho. Harus ridho. Tolong jawab, kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Allah. Kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Punya. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Allah. Kadang tidak sedikit di antara kita, kenapa ya? Aku mintanya A, tapi dikasihnya B. Ada yang begitu? Ya. Aku maunya begini A, tapi kok jadinya begitu? Ada nggak? Ada. Jangan pernah suzon sama aku. Ana inda zunni abdi, aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Apa yang aku sangkakan, itu yang nanti Allah sangkakan. Maka siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Nggak tahu ya yang ada di sini, tapi kalau dilihat dari wajahnya mirip semua. Ini wajah banyak masalah ini. Izin ya, maaf ya. Yakin kok. Ahilman, setelah punya program kajian hati di Trans TV, juga punya program menata hati di Indonesia. Saya berkesimpulan, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Tidak ada dong. Setuju? Setuju. Setuju dong. Semua manusia sedang bergelut dengan ujiannya masing-masing. Setuju nggak? Setuju. Mohon maaf, ada yang diuji dengan pasangannya? Ada. Ada. Ada yang pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada. Ada? Ada. Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama iparnya. Ada? Ada. Sampai ada filmnya itu. Ipar adalah Out. nyampe ke hukum. Ada? Ada. Ada yang pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama bestinya. Ada nggak? Ada. So jawabannya, adakah manusia yang baik-baik saja? Nggak ada. Tidak. Satu kuncinya, dia ridho nggak dengan semua yang Allah. Bunda saya Nun. jadi pekerja migran di Hong Kong, di Macau, dimanapun itu berada, ridho. Allah tahu isi hatimu. Allah dengar doa-doamu. Allah tahu apa yang kamu rasakan. Kuncinya satu, ridho dengan ketentuan Allah. Sampai nanti yang terakhir, cukup. Apa? Cukup. Nggak ada yang kurang yang Allah beri. Setuju? Setuju. Yang kurang siapa? Allah atau kita? Kita. Yakin, Apa, Mbak? ridho, cukup. Ulangi. Yakin, ridho, cukup. Akhirnya, pernah hidup dengan kegelisahan. Mohon maaf ya. Sejak kecil, saya tumbuh sebagai anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya kelas 2. Ma, Allah tuh gak baik sama kita. Ma, Allah tuh jahat sama kita. Kata ibu saya, enggak nak, Allah tuh baik. Saya bilang, Ma, kalau Allah baik, Allah tidak akan secepat itu memanggil ayah kita. Kalau Allah baik, harusnya kita gak miskin, harusnya kita gak susah, harusnya kita gak sengsara itu. Mohon maaf ya, ibu saya tukang jualan di pasar tradisional.
kami sering dihina, dicaci maki. Satu kali saya harus bayar SPP sekolah. Setelah ayah saya meninggal, ibu saya menjadi seorang single parent. Maka mohon maaf ya, itu sangat hormat kepada single parent, karena anak tumbuh besar dari seorang ibu yang single parent. Satu kali ibu saya pernah mendampingi saya untuk bayar ijazah SPP di sekolah. Kita datang ke tetangga yang kami rasa punya uang. Tapi apa yang terjadi? Di sana bukan pinjaman yang kami dapatkan, tapi malah hinaan yang kami dapatkan. Mereka bilang, "Bu, kalau miskin, jangan mimpi anak sekolah. Bu, kalau susah, jangan berhayal anak bisa sekolah. Udahlah, miskin memiskin aja, susah mah susah aja." Waktu itu saya menangis melihat ibu saya dihina oleh orang lain. Tapi hebatnya, ibu saya tidak menangis. Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap dada saya. Kata ibu saya, "Hilman, jangan sakit hati, maafin aja." Saya bilang, "Maafin gimana, Ma? Mereka menghina kita, mereka mencaci kita, mereka merendahkan kita. Gimana bisa tenang?" Kata ibu saya, "Nah, doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Doanya orang yang sering dihina itu mustajab." Dipeluk badan saya. Apa kata ibu saya? "Insya Allah nanti Hilman sukses." Saya bilang, "Gak mungkin, Ma. Kita mah miskin, kita mah susah. Udahlah, miskin memiskin aja." Udah, Mama. Enggak. Ada Allah. Yakin, ridho, cukup. Tahun kemudian ibu saya sakit, stroke. Saya bilang sama ibu saya, "Bener kan? Belum selesai dengan wafatnya ayah, sekarang mama sakit. Harus sampai kapan?" Setelah ibu saya sakit, saya keluar rumah. Saya tinggal di panti asuhan sampai pesantren. Kata ibu saya, "Hilman harus keluar ya, karena mama udah gak bisa lagi ngurus Hilman seperti biasa." Saya tinggal di panti. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak mungkin mengujimu melebihi batas kemampuan. Setiap libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya jawabin ibu saya, karena beliau stroke. Ibu saya kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Ibu saya bilang gini, "Iman, iya mah, nanti Iman ceramah di TV ya, kayak ustaz-ustaz gitu." Saya bilang, "Gak mungkin, Ma. Kita orang desa, orang kampung. Shh, jangan begitu, aminkan saja. Nanti Hilman ceramah di TV. Amin." Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya, "Nanti Hilman belajar keluar negeri pakai bahasa Inggris." Saya bilang, "Gak mungkin, kita orang miskin, orang gak punya." Ibu saya bilang, "Shh, kita boleh miskin, tapi Allah Maha Kaya. Aminkan saja." Amin. Mudah saya catat ini. Hari ini apa yang dulu ibu saya ucapkan semuanya menjadi kenyataan. Ibu saya bilang, "Nanti Hilman ceramah di TV ya." Sekarang setiap hari ada di TV. Tapi ibu saya belum sempat nonton seri televisi.
Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 kami semuanya beasiswa. Ustadz hebatnya? Tidak. Yang hebat Ibu. ibu saya. Ibu. Saya mau bilang, Bunda, Iya sayang. sekeras apapun Bunda hari ini di Hongkong, yakin Allah memilih Bunda karena Bunda kuat untuk bisa melewati. Tahu di sini ada yang jadi tulang punggung keluarga. Tahu di sini ada yang menghidupkan anak-anaknya. Tahu di sini ada yang harus bergelut dengan hutang-hutangnya. Tetap kuat ya. Kita punya sesuatu. Kita punya apa? Ini akhir bulan yang hari ini ceramah. Dulu tumbuh dari seorang ibu yang single. Hari ini saya kalau ketemu bunda-bunda suka teringat ibu saya. Makanya ini alasan kenapa akhirnya kalau ceramah kena banget ke hati perempuan kepada ibu-ibu. Karena di rumah saya kehilangan satu sosok yang sangat penting dalam hidup saya, yaitu ibu saya. Maka untuk berjuang nafkah semuanya, jangan mengeluh. Di belakang banyak yang berteduh. Jangan gusar. Di belakang banyak yang bersandar. 3 kunci ketenangan. 1 apa? Yakin. 2 ridho. 3 cukup. Lebih keras. Yakin, ridho, cukup. Kita tidak pernah tahu setelah ini ada cerita apa dari Allah. Setuju? Setuju. Kita tidak pernah tahu setelah ini ada kisah apa yang Allah sih. Sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pagi hari ini. Sekarang gantian, setelah Ahilman bercerita, sekarang di sini ada yang mau curhat, mau tanya langsung sama Pak. Saya mau curhat Bu, saya. Pak Adi bagaimana? Boleh? Coba mana yang mau bercerita atau mau bertanya langsung? Boleh. Yang mana orangnya? Langsung? Oh. Oke, assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Saya mewakili, ini titipan dari saudara siapa ya? Oh, udah ada. Iya. Silakan. Oke, langsung aja ya Ustadz. Ya. Saya mau bertanya, apa hukumnya memutuskan silaturahmi dengan saudara atau kakak kandung yang telah menghancurkan rumah tangga saya, menguasai hasil kerja kerasnya dan menelantahkan anak saya sampai membiarkan anak saya salah pergaulan dan kekurangan makan, sedangkan saya memberi nafkah untuk anak saya lebih dari cukup. Apakah saya diperbolehkan menjauhkan anak saya dari kakak saya yang selama ini merawat anak saya dengan alasan yang kecewa pada kakak saya karena telah Menelantarkan. dan saya tidak ingin anak saya terus-terusan didoktrin dengan kalimat saya ibu yang tidak bertanggung jawab. Saya single parent, ayah dari anak saya yang sudah meninggal. Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, Bunda sayang, catat ini. Ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Setuju atau tidak? Betul. Setuju. Maka jangan kaget. Karena ternyata para nabi pun ujiannya datang dari orang yang paling dekat. Nabi Adam diuji dengan istri dan anak-anaknya, Qabil dan Habil. Betul? Betul. Nabi Nuh alaihissalam diuji sama istri dan anak pertamanya, Kanan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji sama kakak-kakaknya. Nabi Musa alaihissalam diuji sama ayah angkatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama ayah kandungnya Azar. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diuji sama paman-pamannya. Kenapa ya? Allah menguji kita dari orang yang paling dekat. Karena ternyata Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah sudah melihat hati seorang hamba terlalu melekat pada sesuatu selain Allah, maka biasanya ujian itu akan timbul dari hati yang terlalu melekat pada selain Allah. Maka
Biasa saja dalam mencintai. Cintai sewajarnya, benci sekedarnya. Karena pada akhirnya semua akan pergi meninggalkan dunia ini. Setuju? Setuju. Yang kedua, boleh nggak aku menjauh dari orang yang menyakiti? Halo? Boleh. Boleh atau tidak? Kata siapa? Kata saya. Saya juga begitu. Boleh nggak menjaga jarak dari orang yang menyakiti kita? Kata siapa? Kata saya. Jawabannya, Boleh. Pokoknya boleh. menjaga jarak dari orang yang sering menyakiti itu boleh. Dan itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi itu menjaga hati agar hati tak tersakiti berkali-kali. Iya betul. Betul. Setuju? Setuju. Ini hati bukan benda mati. Iya. Betul. Ini hati bukan tempat memenari. Iya. Ini hati yang untuk sembuh dan pulih dari keadaan yang pernah menyakiti. Dan ingat, sembuh itu bukan lupa, tapi sembuh itu pulih agar kita tidak menetap pada satu luka yang terus ada di hati kita. Maka quotesnya hari ini, lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Asik. Status hari Senin besok. Siap. Lepaskan yang Toksik. siapkan ruang buat yang Asik. ngeblok orang yang nyakitin boleh? Menjauh dari orang yang nyakitin boleh? Boleh. Dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan berbuat baiklah dan menjauhlah dari orang yang sering menyakiti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir didekatkan dengan orang-orang baik, Amin. dijauhkan dari orang-orang buruk, dan Amin. kita semua makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaan tadi boleh kita pergi menjauh dan menjauhkan anak kita dari kakak yang sering menyakiti. Insya Allah. saya waktunya terbatas. Kita doa sama-sama boleh? Boleh. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum nanti kita bersolawat dengan Nabi Al-Alawi, izinkan pagi ini menutup dengan doa bersama. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Amin ya Angkat Allah. kedua telapak tangan. 1 bulan 2 minggu. Tutup kedua mata. Saat ini bisa menangis. Allah mencintai air mata yang menangis karena berdoa kepada-Nya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan. Tutup kedua mata. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini Kau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah. Hari ini Kau izinkan kami hadir di tempat ini. Allah, Engkau tahu isi hati kami. Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Allah, Engkau tahu rasa sakit yang ada di hati ini. Bunda jamaah semua, silakan berbisik kepada Allah.
Apa rasa sakit yang sedang kita hadapi? Bilang sama Allah. Berat hidup yang mana yang sedang kita hadapi? Bilang sama Allah. Allah, masa lalu apa yang masih menggelisahkan hati? Bilang sama Allah. Allah, ya Allah, sampai kapan Engkau biarkan kami sesakit ini? Allah, pagi ini kami mengadukan semuanya kepadamu. Allah, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Allah, jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Minta sama Allah. Allah, jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Bunda sayang, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama ibu, mama, hadirkan wajah ibu kita. Mungkin kita belum bisa membahagiakan ibu. Istighfar. Sebut namanya. Lihat wajah ibu. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan ibu kami. Istighfar. Ayah, bapak, dekatkan wajahnya. Lihat wajahnya. Allah, maafkan kami pernah bertengkar dengan ayah kami, pernah benci ayah kami. Istighfar. Anak-anak yang sudah punya anak, hadirkan wajahnya. Ya Allah, maafkan kami belum jadi ibu yang baik untuk anak kami. Yang hari ini sedang sulit hidupnya, sedang berat, minta sama Allah, silakan berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Silakan. Apa yang kita gelisahkan, bilang sama Allah. Seberat apapun masalahnya, bilang, Allah, jangan biarkan kami terpuruk. Bukakan pintu rezeki-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Kita yang banyak dosa, istighfar. Ya Allah, maafkan kami sering melalaikan sholat, jarang baca Quran. Ya Allah, maafkan kami sering prasangka buruk dengan takdir-Mu. Allah, lepaskan semua rasa sakit di hati ini. Sembuhkan sakit kami ya Allah. Tenangkan hati kami. Sepulang dari sini, tunjukkan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk ya. Dekatkan kami dengan yang baik-baik.
Jauhkan kami dari yang buruk-buruk. Ya Allah, peluk kami, temani langkah kami, istiqomahkan kebaikan kami. Ya Allah, temani kami, jangan pernah tinggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di Hongkong, maka seperti nanti ini ya Allah, Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman kiri dan kanan, berpelukan, saling mendoakan, saling memaafkan, berpelukan, saling mendoakan, saling memaafkan, berpelukan, saling memaafkan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memaafkan. Bunda sayang semua yang hadir, kita boleh tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pagi hari ini. Izin hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada. Ada manfaatnya atau tidak? Ada. Masih boleh ngomong lagi. Salam buat semua yang dicintainya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan lagi untuk kita semua yang hadir pagi hari ini. Semoga Allah berikan kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Izin mungkin sebelum saya turun mau foto dulu kali ya semuanya. Boleh nggak cahayanya naikin dulu? Boleh boleh. Sini sini. Oh, naik ini. Iya naik. Terima kasih. Ya. Lampunya kelihatan nggak di belakangnya? Lem. Ini dulu ya, nanti kita ini ya. Maaf ya. Iya.